Alhamdulillah, pengajuan saya telah berhasil lagi teman-teman ya di aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana dengan dalam satu aplikasi ini kita bisa mencairkan dana dengan total pinjaman sebesar 4.800.000 teman-teman ya. Dan bagaimana cara pengajuannya agar kita bisa di ACC, tips dan triknya seperti apa? Tentunya di video ini kita akan bahas teman-teman ya, khususnya untuk di aplikasi ini bagaimana cara pencairannya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan dana dan ingin mengetahui cara pengajuannya seperti apa agar bisa langsung di ACC, kalian wajib simak videonya sampai akhir teman-teman ya. Saya akan bahas tips dan triknya ya, dan semoga setelah kalian menonton video ini kalian bisa mencairkan dana sebesar 4.800.000 teman-teman. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya teman-teman terkait aplikasi pinjaman online langsung cair. Seperti di awal video kalian sudah lihat ya, di situ saya telah berhasil mencarikan dana totalnya 4.800.000 teman-teman ya, dan di situ ada juga bukti pencairannya. Nah, jadi di video ini kita akan bahas bagaimana cara pengajuannya, tips dan triknya seperti apa. Jadi kalian wajib simak videonya dari awal hingga akhir teman-teman ya, jangan di skip-skip agar nanti kalian bisa mencairkan dana di aplikasi ini dengan cepat teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan dana ya dan ingin melakukan pinjaman kepada saya sebesar 1 juta rupiah teman-teman, silahkan nanti kalian bisa ikuti syarat dan ketentuannya teman-teman ya. Nah, syarat dan ketentuannya itu silahkan kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya channel ini, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar jika saya update video terbaru maka teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasi video yang kami update. Untuk syarat yang kedua, silahkan kalian untuk like video ini teman-teman ya. Dan yang terakhir ya, yang ketiga, syaratnya adalah silakan teman-teman untuk berkomentar teman-teman ya. Silakan jika kalian meminjam dana ke saya itu keperluannya untuk apa teman-teman. Nah, jika sudah tercapai target yaitu 50 komentar, nanti akan saya pilih sebanyak 2 orang dari komentar teman-teman ya. Saya pilih berdasarkan keperluan yang urgent teman-teman ya, seperti itu. Nah, dan tentunya perlu kalian ketahui saya tidak meminta biaya admin teman-teman ya. Jika ada yang mem-WA kalian ya dan meminta biaya admin untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, jangan kalian percaya teman-teman ya. Nah, itu adalah cloningan teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja teman-teman ke pembahasan aplikasinya ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya teman-teman. Jadi silahkan jika teman-teman ingin melakukan pengajuan di dalam aplikasi ini, silahkan nanti kalian bisa download terlebih dahulu aplikasinya teman-teman. Nah, untuk nama aplikasinya akan saya spill di akhir video saja teman-teman ya. Untuk di awal ini kita akan fokus terlebih dahulu bagaimana cara pengajuannya di aplikasi ini ya. Silahkan kalian untuk simak ya teman-teman. Nah, saat pertama kali kita masuk ke dalam aplikasi ini, maka akan ada muncul pernyataan pengungkapan seperti ini ya. Saran saya kalian baca terlebih dahulu pernyataan-pernyataan dari aplikasi ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, intinya dari aplikasi ini nanti bisa mengumpulkan informasi pribadi kalian ya, seperti informasi pribadi ya, informasi lokasi, daftar aplikasi dan lain-lain teman-teman. Dan di sini kita langsung aja ya klik lanjut. Oke, setelah itu di sini kita sudah masuk ke dalam beranda dari aplikasi ini, dan di sini kita bisa lihat ya jumlah pinjaman tertinggi 5 juta rupiah, dan ini tertinggi teman-teman. Kita tidak bisa mendapatkan limit maksimal teman-teman, biasanya di bawah 5 juta teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk tenor ini jangan kalian percaya teman-teman ya, tenor yang nanti kita dapatkan itu cuma 7 hari aja teman-teman ya. Untuk bunganya cukup besar juga teman-teman, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Dan di sini jika kita ingin melakukan pengajuan, kita cukup klik aja ajukan teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita sudah masuk ke dalam verifikasi identitas ya, yang mana di sini ada verifikasi identitas seperti identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan ya. Jadi pastikan KTP yang kita masukkan di sini adalah KTP real dari kita teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada nama sesuai KTP, nomor KTP ya. Ini sudah secara otomatis tertulis di sini teman-teman ya, sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Oke, setelah itu di sini ada agama, nanti kita isikan ya sesuaikan dengan yang
yang ada di dalam KTP kita, pendidikan terakhir kita itu apa, dan status pernikahannya apa teman-teman. Nah setelah itu jika teman-teman sudah mengisikan data-data ini, kita langsung aja klik lanjut ya. Oke, setelah itu di sini kita sudah masuk ke dalam informasi dasar teman-teman. Di sini kita minta untuk mengisikan alasan pinjamannya untuk apa ya. Di sini saya pilih yang penggunaan multiguna ya. Untuk pekerjaan ini saya pilih yang pengusaha ya. Saya sesuaikan dengan yang ada di dalam KTP saya teman-teman ya untuk pekerjaannya. Untuk nama perusahaan kita bisa pilih aja ya, atau ketikkan teman-teman ya nama perusahaan apa ya, tempat kita bekerja seperti itu, masukkan aja di sini. Untuk penghasilan bulanan kita bisa masukkan minimal 5 juta rupiah. Semakin besar penghasilan bulanan yang kita masukkan maka semakin baik teman-teman ya. Dan untuk informasi alamat ini kita bisa masukkan aja alamat kita, sesuaikan dengan yang ada di dalam KTP kita ya, seperti itu. Oke, setelah itu jika teman-teman sudah mengisikan semua data ini, langsung aja kita klik lanjut. Oke, setelah itu di sini ada kontak darurat teman-teman, ada 3 kontak darurat yang diminta dari aplikasi ini. Jadi nanti kalian bisa pilih aja dari ponsel teman-teman ya, seperti itu. Oke, setelah itu jika teman-teman sudah mengisikan 3 kontak darurat ini, kita langsung aja klik lanjut. Oke, setelah itu di sini kita masuk ke rekening bank teman-teman. Jadi di sini ada nama pemilik, sudah secara otomatis tertulis di sini ya, sesuai dengan informasi KTP kita teman-teman. Nah nanti yang perlu kita isikan adalah nama bank, nomor rekening, serta konfirmasi nomor rekening. Nah karena di sini saya pencairannya ke rekening Dana, maka di sini saya pilih Bank Permata teman-teman. Dan untuk 4 digit di depan ini, untuk mencairkannya ke aplikasi Dana, kita wajib menuliskan kode virtualnya teman-teman ya, yaitu 8528 dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman ya yang telah terdaftar di aplikasi Dana. Nah seperti itu ya teman-teman, jika kalian ingin mencairkannya ke aplikasi Dana kalian. Nah jika kalian ingin mencairkan ke rekening seperti BCA, BNI dan lain-lain, kalian sesuaikan aja nomor rekening kalian ya, seperti itu. Oke, setelah itu jika teman-teman ingin melanjutkan pinjamannya ya, kita langsung aja klik lanjut. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tahap akhirnya teman-teman. Ternyata yang kita dapatkan limitnya sebesar 4.800.000 teman-teman. Ada 3 produk ya yang akan dipinjamkan ke kita ya, yaitu dompet digital, dana kilat, dan minjem aja, seperti itu ya. Dan untuk lanjut melakukan pinjamannya, kita langsung aja klik ajukan. Oke, di sini submit berhasil teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita hanya cukup perlu menunggu apakah pinjaman kita di ACC atau ditolak teman-teman. Alhamdulillah, ternyata pengajuan saya telah berhasil teman-teman. Tidak lama menunggu ya, sekitar 10 menit ternyata status ini sudah berhasil dicairkan teman-teman ya. Dan sudah masuk ke rekening Dana juga. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang cairnya sebesar 3.250.000 rupiah, teman-teman. Ya, dan ini tanggal pencairannya pada tanggal 29 November, teman-teman ya. Dan ini tentunya baru aja dicairkan. Di sini saya pencarinya pada siang hari, teman-teman ya. Nah, tips dan triknya agar cepat di ACC di aplikasi pinjaman online ini. Yang pertama, silakan kalian menggunakan data pribadi kalian. Pastikan KTP, tulisan-tulisan yang ada di dalam KTP itu harus terbaca dengan jelas teman-teman ya. Jangan sampai tulisannya itu tidak terbaca oleh sistem ya. Dan yang kedua, silakan kalian untuk menggunakan nomor telepon kalian teman-teman ya. Jangan menggunakan nomor telepon yang fresh, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk data-data yang ada di ponsel kalian juga jangan sampai benar-benar fresh ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran aplikasi apa yang saya gunakan, nah aplikasi ini namanya adalah Lautan Tunai ya teman-teman. Nah jadi tinggal kalian searching aja di Google Play Store kalian, ketikkan aja Lautan Tunai, nanti logonya seperti ini teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui, aplikasi ini belum terdaftar di OJK, artinya masih ilegal teman-teman. Nah jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, berharap hati-hati teman-teman ya, seperti itu. Karena biasanya di aplikasi yang ilegal ini ada DC nya teman-teman, tapi bukan DC lapangan teman-teman ya. Dia biasanya meneror lewat WhatsApp ataupun telepon, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini terkait review dari aplikasi ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya, so next my video.